Hai guys, selamat pagi. Pagi ini DJB berada di Wing Dealer Honda Hayati Pemuda. DJB mau review satu unit motor premium yang barusan datang kemarin. Ya, karena ini Wing Dealer Honda, artinya ini adalah dealer yang menjual produk reguler dan produk premium. Nah, bagi kalian yang udah pada tahu ya, kita di Honda itu ada produk premium itu mulai dari Cup, Matic, dan Sport. Nah, kalau di motor sport udah ada CRF 250 Rally dan CBR 250 RR, dan di Matic kita punya SH 150 dan kita juga punya PCX Hybrid dan Honda Forza. Nah, di tipe Cup ada juga nih produk premium Honda. Kalian tahu nggak apa? Oke, ini dia. Are you listening? Damn. Yeah. Nah, untuk Honda Super Cup C125 merupakan produk premium Honda untuk tipe Cup alias tipe bebek. Nah, kenapa Honda bikin produk premium untuk tipe bebek? Nah, supaya kalian tahu nih guys, Honda itu memperhatikan semua kebutuhan konsumennya. Jadi konsumen tidak hanya diperhatikan bagi yang suka motor matic aja atau sport aja. Bahkan untuk tipe Cup pun Honda juga punya produk premium. Nah, di belakang DJB ini dia Honda Super Cup C125 merupakan produk premium Honda untuk tipe bebek atau motor Cup. Untuk harga sendiri motor ini dijual untuk kawasan Provinsi Sumatera Barat itu seharga 57.740.000. Wow, 57 juta. Kalian bisa bayangin harga segitu? Ya kan bakal dapat ini motor. Kira-kira apa sih yang jadi kelebihan dari motor ini? Oke, mari kita lihat. Check this out. Nah, ini merupakan motor Cup yang bisa dibilang memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Ya, bagi kalian nih yang punya orang tua kelahiran tahun 50-an atau 60-an, motor ini merupakan motor impian mereka di waktu mereka muda dulu. Namanya Honda Super Cup, ini merupakan motor bebek Honda yang terjual paling banyak di seluruh dunia. Bahkan itu diklaim mencapai sekitar 60 juta unit lah, seluruh dunia. Apalagi di Indonesia kan. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari motor ini? Mari kita lihat. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi depan, ini motor memiliki desain itu mirip seperti motor Cup Honda nih. Kalau di Sumatera Barat kita sering sebut sebagai Aspul atau Astrea Bulan, atau ada juga disebut sebagai Astuti, Astrea 73 ya, yang tahun 70-an ya, tahun 73. Nah, dari depan kita bisa lihat desain yang sangat proporsional, dan motor ini memiliki penerangan ya, itu sudah menggunakan all LED lighting system, di mana lampu utama dan lampu LED sudah menggunakan LED. Nah, LED ini ya sistem penerangan yang menghasilkan cahaya yang bisa dibilang kesannya mewah. Kenapa? Karena untuk lampu utama cahaya di sekitar itu berwarna putih. Nah, jadi kesannya kayak gimana gitu, kayak motor-motor matic atau motor sport Honda juga yang udah pakai LED. Motor ini juga udah pakai LED itu lampu utamanya. Dan lampu set ini juga menggunakan LED. Kelebihan lampu LED ini adalah yang pertama, dia lebih awet. Kalau kita masih pakai bolam, nah bolam itu kalau habis masa pakainya dia akan putus. Kalau LED, dia nggak bakalan putus. Dan itu pun diklaim oleh pabrikan tahan lebih 8 atau 9 tahun. Jadi ya bisa dibilang ini value-nya sangat terasa di keawetan. Kemudian cahaya yang dihasilkan juga putih. Nah, itu kesannya memberi kesan mewah. Nah, jadi motornya karena motor premium nih, nggak mungkin kan pakai bolam atau lampu pijar lagi. Tinggalan zaman dong. Oke, yang kedua kita bisa lihat ini motor didesain mirip seperti kalau kalian tahu itu mirip burung camar gitu ya. Karena bodi depan dengan stang itu ini motor dibikin sangat aerodinamis, dan itu dari sisi depan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kanan. Dari sisi kanan, ini motor menggunakan pelek racing dengan lingkar 17 inci. Dan peleknya menggunakan V-shape ya, V-shape. Ini nah, desain peleknya ini mirip seperti huruf V. Kemudian ya, karena ini V-shape, ini dari bahan aluminium, juga udah menggunakan ban tubeless. Dan untuk pengereman sendiri, untuk rem depan ini menggunakan rem cakram untuk memberikan pengereman yang optimal pada saat dikendarai. Kemudian kalau kita pindah sedikit ke belakang, kita bisa lihat ini knalpot. Nah, desain knalpotnya juga simple sih, tapi ya desain seperti ini memang cocok untuk bodi motornya ya. Kemudian ini yang box ini adalah box toolkit ya. Kita bisa simpan di sini toolkit atau kunci-kunci ya, seperti obeng, tang, masuk dalam sini. Nah,
untuk mengaktifkannya sendiri kita nyalain dulu. Are Kita you cobain ya. listening? Damn. Nah ini bisa dibuka nih. Ini kita untuk buka jok. Nah ini box toolkitnya kita buka dari sini. Nah ini kalian bisa simpan di sini yang namanya toolkit motor kalian. Nah kita pindah ke sebelah kiri. Oke, dari sebelah kiri kita bisa lihat bodi motor ini juga wow, sangat ikonik. Nah, ada emblem Super Cup di sebelah kiri dan sebelah kanan di bawah posisi joknya ini. Kemudian juga ada wing Honda di sini di balik tebeng ini. Ini ada emblem Super Cup juga. Nah, saat kita pindah ke belakang, ini motor masih menggunakan tutup rantai model lama ini. Tapi ya bahannya aluminium. Ini kayak aluminium toseng gitu. Dan yang pasti untuk bagian lengan ayun, ini motor kesannya kayak asli jadul gitu. Nah, lengan ayunnya besi kayak besi apa itu, besi pipa gitu. Tapi ya ini mirip seperti motor-motor lama, motor orang tua kita dulu guys. Dan suspensi pun ini masih menggunakan suspensi dengan desain yang mirip seperti motor-motor dulu ya. Dimana suspensi ini bekas ulirnya ditutupi sama cover ini yang dua. Nah jadi secara otomatis ini nanti perlindungan untuk covernya bila melewati jalanan yang kotor, jadi nggak langsung kena per ulirnya. Kemudian kalau kita dari sisi belakang, nah sini dari sisi belakang, ini motor juga kalau kita lihat dari belakangnya, wow, ini sangat seksi. Seksinya gimana? Ini desain antara fender belakang ini juga mencerminkan ini motor agak gimana ya, penggunanya agak-agak egois gitu. Kenapa? Ini nggak ada jok belakangnya. Jadi kalau kalian mau boncengin orang, ini nggak bisa sama sekali guys. Kecuali kalau kalian mau modus kan, nah jok satu dipakai berdua ya, tapi nggak mungkin lah ya. Ini motor hobi soalnya. Motor bagi orang-orang tertentu yang pastinya orangnya beruang ya, alias berduit. Bukan beruang yang binatang ya, tapi yang berduit ya. Oke, dari belakang ini kita bisa lihat desain lampu sennya dan lampu rem atau lampu stopnya ini juga proporsional dengan bodi, dimana juga udah menggunakan LED untuk lampu sen dan lampu rem. Dan di sini ada tempat duduk plat nomor, ada mata kucing juga. Nah ini, jadi ini motor ya kalau kita lihat desainnya simpel, tapi ya punya nilai historis yang sangat tinggi. Nah kita pindah ke sisi atas. Ini motor canggih loh. Canggihnya kenapa? Ini motor menggunakan smart key system. Kalian bisa bayangin motor bebek pakai smart key system? Pasti belum kan? Nah, Honda udah 3 langkah di depan dengan menciptakan motor bebek yang menggunakan smart key system. Nah, kalian tahu smart key system? Ya tentu udah banyak yang tahu ya. Jadi ini merupakan sistem kunci kontak pada motor Honda yang juga bisa dibilang banyak dipakai oleh pabrikan lain, di mana tidak lagi menggunakan kunci konvensional atau menggunakan anak kunci, tapi hanya menggunakan remote smart key. Untuk remote smart key-nya sendiri, nah ini kita ada 2 remote yang akan diberikan pada masing-masing motor yang menggunakan smart key system. Nah, sebagai info, ada 3 tombol pada remote ini, di mana tombol paling bawah ini adalah untuk menyalakan sistem smart key-nya. Yang atas ini untuk mengaktifkan dan mematikan alarm. Nah, itu untuk mematikan alarmnya. Nah, itu untuk mematikan alarm. Dan yang paling atas ini merupakan tombol untuk unsure back system atau mencari di mana posisi motor yang berada di parkiran. Atau kalian parkir motor di mana supaya nggak susah untuk nyarinya, pencet tombol ini. Dia akan nyala dan akan beri kode dengan hidupnya lampu sen kiri kanan sekaligus. Kita tes. Nah, nyalanya seperti itu. Ini 3 tombol ya di remote smart key ini, dan masing-masing remote ini juga ada serial tag-nya. Ini jangan sampai hilang. Nah, makanya bagi kalian yang punya motor yang menggunakan smart key system, ini pastikan cuma bawa 1 ini aja. Yang sisanya ini tinggalkan di rumah di tempat yang aman. Nah, jangan sampai hilang. Kalau remote-nya hilang, mending ganti baru 1 set. Ketimbang nanti remote-nya dapat sama orangnya pinjam motor nggak izin ke kalian, rugi dong. Oke, sekarang kita nyalain motornya. Nah, untuk knob untuk nyalain motor itu ada di sebelah kanan bodi motor ya, di sini. Nah, caranya adalah kalian tinggal pencet sampai dia bunyi 2 kali, bip bip, kemudian kalian putar tuasnya ke kiri. Nah, di sini akan kelihatan.
Akan kelihatan, kita ulangi lagi. Ini sekarang kuncinya semakinya kita aktifkan. Udah. Nah, pada saat ini tuasnya kita putar ke kiri, ini akan nyala indikatornya. Oke, indikatornya nyala. Nah, di sini indikatornya merupakan combine digital. Dalam artian ini kombinasi antara analog untuk penunjuk kecepatan atau speedometer dan digital untuk bagian jam, odometer, posisi gigi, dan fuel meter. Nah, di sini. Kemudian di bawahnya juga ada indikator. Yang pertama ini indikator lampu netral, yang ini yang huruf N yang warna hijau. Kemudian di sebelahnya ada indikator lampu mil, malfunction indikator lamp atau lampu indikator untuk menunjukkan kerusakan pada bagian injeksinya. Setelahnya ada indikator untuk lampu sen yang ini. Nah, kemudian di sini juga ada indikator untuk lampu jauh dan di sini untuk indikator smart key-nya. Nah, di sini. Jadi ini combine digital ya, kombinasi antara analog dengan digital. Nah, itu tadi dari bagian panel meter. Kemudian untuk bagian saklar-saklar pun ya, ini kita bisa lihat juga minimalis, tidak banyak. Yang pertama ini ada starter. Nah, ini untuk nyalain motornya. Karena untuk starter sendiri motor ini menggunakan ini elektrik, nggak ada engkolnya, nggak ada kick starter, jadi cuma ada di tombol starternya aja. Kemudian di sebelah kiri kita ada saklar untuk lampu dekat dan lampu jauh. Kemudian di bawahnya ada klakson dan paling bawah itu ada untuk lampu sen. Nah, ini di bagian saklar, bagian dengan panel meternya. Kemudian kita pindah ke belakang atau di bagian tengah. Ini kita ada jok. Nah, joknya ini desainnya iconic single seater. Jadi ini jok yang didesain hanya untuk satu orang. Nah, ini dia joknya. Dimana jok motor ini ya tidak bisa dipakai untuk boncengan guys. Tapi kalau kalian mau modus sih bisa aja ya. Ya tergantung niat kan. Tapi ya tentu nggak bakalan senyaman kalau kalian duduk sendiri. Nah, ini DJB contohan. Untuk posisi duduk sendiri, ini jok dibikin sangat empuk sehingga nyaman dikendarai. Dan ergonominya nyaman. Karena posisi kaki dengan posisi kangkul ini juga pas dengan desain bodi motornya. Joknya juga sangat empuk. Dan terakhir, ini motor kita mau nyalain, kira-kira akan seperti apa suara knalpotnya, suara motornya. Ini kita tes ya. Ya, caranya sama, itu nyalain dulu smart key-nya seperti yang dibilang tadi. Nah, tombol smart key-nya nyalain dulu. Oke, kalau dia udah nyala, lampu LED-nya udah berubah dari merah ke hijau, kalian tinggal pencet ini, tekan. Nah, setelah itu putar tuasnya ini ke kiri. Nah, setelah putar ke kiri, indikatornya nyala, tinggal di starter. Tombol starter yang ini. Nah, tinggal pencet tombol starternya. Jangan lupa tekan rem dulu dikit. Nah, itu dia. Pada saat kondisi motornya udah nyala. Oke, kita coba gas dikit ya. Seperti apa sih bunyi motornya pada saat digas? Untuk kalian ketahui, harga motor ini dijual untuk pasaran Sumatera Barat itu di angka 57.740.000. Nah, kira-kira konsumen seperti apa yang beli motor seharga segitu ya untuk motor seperti ini? Nah, kalian bisa tebak ya, tentu saja orang-orang yang kita juga bilang orang beruang ya, itu yang berduit. Nah, dalam artian mereka punya kebanggaan beli motor, dan motor yang dibeli juga motor ikonik, motor bersejarah dari Honda sendiri, yakni Honda Super Cup. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa tetap hati-hati di jalan saat berkendara, selalu pakai helm dan jaket. Pastinya cari aman. Semoga perjalanan kalian selalu menyenangkan. Dan silakan like, follow, dan subscribe channel YouTube DJB, Dirja Muhammad Iqbal. Oke, terima kasih guys. Selamat siang, sampai jumpa.